Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Goldman Manurung dari 11 Sains 5. Jadi kali ini saya bakal menjelaskan tentang fungsi dan relasi matematika. Jadi yang pertama itu adalah relasi. Relasi merupakan hubungan antara himpunan. Yang pertama adalah himpunan A dan juga himpunan B. Nah, ini bisa dikatakan relasi jika himpunan A dan himpunan B mempunyai hubungan satu sama lain. Salah satu yang mempunyai hubungan. Nah, dalam relasi ada yang namanya fungsi dan bukan fungsi. Nah, syarat fungsi itu yang pertama, A ini merupakan domain. Lalu yang kedua ini merupakan kodomain. Nah, syarat fungsi yang pertama, setidaknya dalam domain ada satu domain yang berhubungan dengan kodomain, masing-masing satu. Nah, yang pertama adalah setidaknya terdapat satu hubungan domain dengan kodomain, dan yang kedua syaratnya itu setidaknya hubungan domain berpasangan dengan kodomain. Nah, saya bakal beri contoh bagaimana itu fungsi. Yang pertama ini adalah kodomain. Ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Misalkan A dan A, himpunan A, B dan C. Himpunan B adalah 1, 2, dan 3. Nah, himpunan A setidaknya harus berhubungan dengan himpunan B, masing-masing satu. Maka ini bisa disebut dengan domain, dengan fungsi. Nah, jika himpunan A tidak habis dengan kodomain, maka ini tidak bisa disebut fungsi karena himpunan A itu tidak habis dengan domain. Sebelum. Oke, baik, yang selanjutnya adalah sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama yaitu adalah injektif. Oke. Yang kedua adalah subjektif. Yang ketiga adalah objektif. Jadi yang pertama adalah objektif. Kita pakai contoh dulu deh. Satu B dan domain A. Ini ada domain A. Ini adalah domain. Nah, fungsi injektif bisa dinyatakan sebagai seperti itu jika setiap domain A itu setidaknya berpasangan masing-masing dengan kodomain yang lain, walaupun kodomain tersiksa satu.
Itu bisa dibilang itu subjektif karena itu masing-masing di domain ini terbagi di domain di dalam domain. Oke. Yang kedua adalah fungsi subjektif. Nah, sifat fungsi subjektif kita pakai contoh dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ini merupakan domain. Lalu yang kedua ini adalah domainnya A, B, dan C. Nah, sifat fungsi subjektif bisa dikatakan seperti itu, di mana domain memiliki pasangan yang sama dan domainnya habis. Maka itu kenapa bisa disebut sebagai fungsi subjektif, karena domain ini memiliki pasangan yang sama, lalu domain juga habis. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi bijektif. Bijektif itu pakai contoh lagi ya. Ini merupakan domainnya, dan yang B ini merupakan domainnya. Nah, fungsi bijektif itu sifat fungsi bijektif itu sifatnya itu satu-satu atau masing-masing, di mana setiap himpunan A yaitu kodomain itu memiliki pasangannya masing-masing di himpunan kodomain. Jadi satu-satu dari mereka itu dapat. Selanjutnya adalah domain fungsi asal gambar. Iya. Juga suka. Nah, dalam domain fungsi operasi asal aljabar itu terdapat 4 cara. Terdapat 4 tipe. Yang pertama, domain fungsi penjumlahan. Yang kedua, domain fungsi pengurangan. Pasien tangan gue di bendek. Ya, soal infeksi aja. Yang ketiga adalah domain fungsi pembagian. Dan yang keempat ada domain fungsi perkalian. Nah, yang pertama dari penjumlahan dulu deh. Domain fungsi penjumlahan kita pakai contoh dengan domain F ditambah dengan domain B, atau bisa dengan ini merupakan rumus dari domain fungsi penjumlahan. Sekarang kita coba pakai contohnya. Contohnya itu adalah diketahui kita ya. Ini diketahui soalnya fungsi x sama dengan 3x kuadrat dan dx sama dengan akar x plus 5. Di sini ditanya tentukan daerah asal dari domain f plus dx. Nah, jadi caranya itu langsung cari dulu fungsi x-nya. Fungsi x itu adalah 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat itu bisa langsung ditentukan fungsi domainnya. Jadi domain fungsinya dari fungsi x itu adalah domain x. X dengan x adalah anggota bilangan Kalau biasanya masih gitu dia Nilainya berapa? x-nya.
GX ini kan adalah akar X plus 5. Ini jadi bisa langsung digunakan untuk mencari fungsi, maka kita harus memindahkan rumusnya, dimana X plus 5 jadi caranya itu adalah kita harus memasukkan akar dari X plus 5 ini, turunkan aja langsung X plus 5, dimana X plus 5 lebih besar daripada sama dengan 0. Tidak masukkan saja langsung X plus 5, dimana X dipilih sebagai di sini, ini jadi 5. Jadi dengan ini kita langsung tahu domain fungsinya ini adalah X, di mana X tidak lebih besar sama dengan min 5, di mana X anggota dengan real. Setelah kita temukan domain G dan domain F-nya, nah kita pakai penyesatannya ini, di mana domain F dijumlahkan dengan domain G. Karena domain F ini tidak sudah ditemukan adalah anggota 3X adalah anggota bilangan real, maka hasilnya adalah X, di mana X lebih besar sama dengan daripada min 5, di mana X anggota bilangan real. Yang kedua adalah domain fungsi pengurangan. Rumusnya itu dengan cara domain fungsi F dikurangi dengan domain G. Bisa menggunakan G, domain F dan domain G. Kita menggunakan soal ya. Jadi kita ambil fungsi F sama dengan 3 X plus 2 dan G sama dengan akar X min 3. Nah, tentukan daerah asal dari nah, penyelesaiannya adalah seperti tadi, mencari f-nya dulu, 3 per X plus 2. Makanya segini kan tidak boleh 0, maka caranya itu adalah X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, tinggal masukkan X dan 2, maka hasilnya domain fungsinya itu adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan min 2, di mana X anggota bilangan real. Nah, yang kedua adalah mencari GX-nya. Di sini GX-nya adalah akar X min 3. Sama seperti tadi, harus dipindah. Ini kan GX-nya kan harus disederhanakan lagi seperti cara tadi. Maka diturunkan aja X min 3 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar plus 3 atau 3. Nah, domain fungsinya itu berarti adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 3, di mana X anggota bilangan real.
Karena udah ketemu dia dengan X-nya. Menggunakan sekarang gunakan ini untuk memisahkan operasinya. Domain fungsi F dikurangi domain fungsi Y. Kita udah ditentukan domain fungsi ini adalah Y. Jadi bisa sama dengan Y2. Dan domain fungsi Y ini adalah X3. Maka anggota bilangannya adalah X di mana X lebih besar kalau dengan 3, di mana X anggota ya. Hasil operasi yang bagian dari pembagian dengan rumusnya itu adalah domain fungsi F dibagi G. Kita pakai contoh lagi. Ketahui fungsi F dimana 3x kuadrat dan sekarang cara penyelesaiannya. Di sini domain X itu adalah 3x kuadrat. Nah ini udah bisa ditemukan langsung domain fungsinya. Maka domain fungsinya itu adalah X di mana X anggota bilangan. Nah, yang kedua adalah biasa juga sama. Ini adalah X min 3. Ini adalah X min 3. Nah, karena ini yang udah min 3, maka ini langsung bisa ditemukan. Domainnya itu adalah X di mana X ini udah anggota bilangan real. Ini anggota bilangan real adalah anggota bilangan real. Nah, pakai cara penyelesaian yang tadi, yaitu domain F bagi mana X sama dengan tidak bisa sama dengan 3, di mana X sama dengan X anggota bilangan real. Adalah operasi hasil dari perkalian. Nah, proses perkaliannya ini aku bahas sebagai fungsi domain fungsi Y dari domain fungsi Y. Kita pakai contoh yang lagi ya. Diketahui
adalah anggota bilangan. Caranya adalah tidak dipindah ruaskan terlebih dahulu, maka X tidak bisa sama dengan 0. Tidak bisa sama 0. Maka X sama dengan tidak bisa sama dengan 4. Selanjutnya penyelesaian hasilnya itu adalah dengan domain fungsi dikali domain fungsi sama dengan hasilnya ini adalah dikali, karena ini dua-duanya sudah jadi hasil real, karena dua-duanya sudah jadi hasil real, maka jawabannya itu adalah X, di mana X tidak bisa sama dengan 4, di mana X anggota bilangan B. Fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse itu adalah fungsi yang memetakan fungsi A ke fungsi B dengan di sini saya mencoba pakai contoh. Diketahui fungsi X dimana sama dengan 3X plus 5. Nah, langkah pertama itu harus diubah dulu fungsi X ini dengan permisalan seperti mengubahnya menjadi Y sama dengan 3X plus 5. Nah, sebelumnya ini tuh harus dipindah ruaskan dulu menjadi 3X plus 5 sama dengan Y. Nah, setelah itu turunkan lagi menjadi 3X Y sama dengan Y plus 5. Nah, setelah 3Y plus 5 kita pindah ruaskan lagi 3 nya itu tinggalkan di sini menjadi Y plus 5 per 3. Nah, langkah terakhirnya itu ubah semua Y ini menjadi X. Jadinya X sama dengan X plus 5 per 3 adalah fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu pasti berisi fungsi bundaran B. Nah, jika ini seperti ini, maka cara itu adalah fungsi di dalam G X. Oke, diketahui F ini sama dengan 3X plus 7. Lalu GX nya ini sama dengan berapa ya? 5X plus 2. Nah, di sini tentukanlah FOG X. Nah, cara ini seperti pakai cara di atas ya. FOG X, F bundaran X sama dengan F G X. Jadi cara ini adalah F bundaran G 3X nya ini 3, ini X dimasukkanlah fungsi G, jadi 3 5X plus 2 tambah 7. Diturunkan lagi gunakan kali pelangi 3 kali 5X sama dengan 15X, 3 kali 2 sama dengan 26 ditambah 7. Diturunkan lagi aja, ini masing-masing tambah 15X plus 13. Maka ini merupakan hasil dari FOGX ya. F bundaran X adalah inverse fungsi komposisi.
Nah, inverse fungsi komposisi ini sama kayak tadi, cuman bedanya ini menggunakan inverse. Nah, mungkin kita bisa pakai langsung contoh yang seperti tadi. F x sebelum 3x plus 7 dan 3x sebelum 5x plus 2 itu kan mesti bundaran y f bundaran y x inverse. Belum menentukan fungsi inverse f bundaran y inverse itu harus tentukan dulu f bundaran y itu. Nah, karena tadi sudah ditentukan f bundaran y ini adalah f bundaran y nya adalah dengan 15 x plus 13. Karena tadi sudah ditentukan f bundaran y nya. Nah, sekarang tinggal cari yang f bundaran y inverse-nya. Caranya itu adalah langsung diubah seperti tadi aja pakai perusahaan, yaitu y sama dengan 15x plus 13. Pindah luaskan jadi 15x plus 13 sama dengan y. Nah, ini seperti cara yang tadi aja.